저희 경찰님 나 아니거든요. Drama diawali dengan Mamang Changwook yang di sini bernama Pak Taejung dan ia sedang terburu-buru entah dikejar atau sedang mengejar apa. 좀만 기다려. 내가 곧 너 찾아갈. Lalu Shin membawa kita pada Taejung yang bekerja sebagai pengantar paket makanan. Ia adalah seorang pria baik hati yang bahkan membawakan sampah pelanggan dan membantu membuangnya. Malam harinya, temannya secara tak sengaja menyenggol seseorang saat dirinya hendak mengambil pesanan. Tak lama Taejung datang dan memberitahunya bahwa dirinya harus memutar arah karena jalan yang akan ia lalui sedang ada galian. Setelah itu, orang yang tak sengaja ia senggol tadi dengan usia merebut pesanan makanan Taejung dan dengan sengaja menjatuhkannya. Taejung yang kesal akhirnya menyusul mobil itu. Ia melalui banyak jalan tikus hingga berhasil mengejarnya. Lalu Taejung memberikan makanan itu lalu memaksa mereka membayarnya. Setelah itu ia menemui adiknya bernama Taejin dan memberinya sebuah burger. Terlihat ia sangat perhatian pada Taejin karena ia adalah adik satu-satunya dan ibu mereka sudah wafat. Setelah itu Taejung pergi dan mentransfer sejumlah uang untuknya. Lalu Taejung menata sebuah kafe dengan dibantu teman-temannya. Tak lama pacar Taejung bernama Song Suji datang membawa makanan. Suji bertanya kapan kafe itu akan dibuka. Taejung menjawab kafenya baru akan dibuka setelah ia selesai membiayai sekolah adiknya. Tak hanya itu, Suji juga menunggunya untuk dinikahi oleh Taejung. Bahkan mereka terlihat menggunakan gelang yang sama. Keesokan harinya Taejung kembali bekerja. Ia bahkan sempat membantu seorang nenek-nenek untuk membawa kopernya karena jalanan di tempat itu sedikit menanjak. Ia membantunya padahal dirinya sedang sibuk dan sedang terburu-buru. Malam harinya, saat Taejung sedang makan, ia menemukan ponsel yang berdering karena ada sebuah panggilan masuk. Seorang perempuan di telepon itu meminta tolong Taejung untuk mengantarkan HP itu ke tempat tinggalnya. Taejung sempat menolak dan akan menitipkannya di minimarket dengan alasan karena dirinya sedang sibuk. Namun karena perempuan itu memaksa dengan imbalan uang 300.000 won karena ia tak bisa kemana-mana karena kaki ibunya sedang sakit. Mendengar itu Taejung bersedia membantunya, namun ia terlihat membuang sampah dulu dan terekam di CCTV minimarket. Sesampainya di sana, Taejung kaget karena alamat yang diberi perempuan itu membawanya ke sebuah terowongan. Perempuan itu mengaku tak nyaman bila ada laki-laki datang ke rumahnya dan meminta Taejung menaruh HP-nya di sebuah kotak telepon darurat. Di sana Taejung juga menemukan sejumlah uang yang dijanjikan perempuan itu. Namun saat hendak pulang, dirinya dibuat kaget karena truk di depannya tiba-tiba menyala seakan hendak menabraknya. Setelah itu Taejung mengutruk lalu pulang. Keesokan harinya, ia makan bersama sang adik sambil mengenang hari kematian sang ibu. Lalu siangnya, beberapa orang memaksa masuk ke tempatnya, bahkan dengan sengaja menginjak-injak tanamannya. Dan secara mengagetkan, tiba-tiba orang itu mengaku detektif dan menangkap Taejung atas dugaan pelaku pemerkosaan. Seketika berita ramai di mana-mana atas penahanan itu. Taejung dituduh sebagai pelaku pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang gadis berusia 20 tahun di sebuah terowongan.
Di ruang interogasi, ia bersikeras mengaku tak melakukan apapun. Bahkan dirinya tak mengenal korban yang dimaksud. Setelah itu ia dijenguk ketiga temannya yang memberitahunya tentang kabar informasi pribadinya telah tersebar di sosial media. Dan citranya menjadi buruk karena berita cepat tersebar. Bahkan KP miliknya dirusak warga yang kini membencinya. Setelah itu Suji menjenguknya dan mengatakan bahwa dia akan membantu Taejung dengan semua yang ia bisa karena ia percaya Taejung bukanlah pelakunya. Setelah itu, Suji dan adik Taejung dibantu temannya berusaha keras mencari bukti untuk dijadikan alibi dengan mengumpulkan semua data kemana saja Taejung pergi hari itu. Melihat semua yang dikerjakan mereka, pengacara Taejung yakin bahwa mereka akan menang di persidangan. Mereka pun sangat senang mendengar semua itu. Lalu pengacara itu meminta semua barang bukti untuk dibawa. 포스트잇이랑 뭐 사진 줄 것, 사진도 이런 거 일단 분류를 어떻게 시간대별로 하자. 안녕하세요. 기록이 없어요 혹시? 알았어. 네. 맞네. 이거 잠깐 좀 사진. Di persidangan, pengacara menjelaskan semua alibi yang menerangkan bahwa Taejung tak akan mungkin melakukan semua kejahatan yang dituduhkan. Karena Taejung adalah pemuda sibuk yang tak melewatkan sedikit waktu pun untuk tak bekerja. Setelah itu pengacara penuntut menuturkan semua bukti yang mengarah kepada Taejung. Bahkan adegan saat ia memegang ponsel korban yang terekam di CCTV minimarket dan dirinya pernah terlihat di CCTV sedang menyeret sebuah koper yang padahal kita tahu saat itu dirinya sedang membantu seorang nenek-nenek. Bahkan pengacara itu mengatakan bahwa Taejung terlihat di CCTV terowongan di dekat jasad korban ditemukan. Dan satu bukti terakhir, di TKP ditemukan gelang Taejung yang pernah Suji berikan kepadanya. Dari sini kita tahu bahwa Taejung telah dijebak. Akhirnya semua itu membuat ia berhasil dijebloskan ke penjara dan dituntut hukuman seumur hidup. 저희 검사님 나 아니거든요. Keesokan harinya, Suji kembali menemui Taejung dan menjelaskan bahwa pengacaranya berhenti karena kasusnya terlalu sulit dan menyarankan Taejung untuk menyesali perbuatannya agar hukuman untuknya sedikit lebih ringan. Tak hanya itu, Suji juga menanyakan di mana Taejung menyimpan gelang pemberiannya. Taejung pun baru sadar bahwa dirinya tak menggunakan gelang itu, membuat Suji tak mempercayainya dan melepas gelang itu sebagai tanda bahwa dirinya meninggalkan Taejung. Lalu setelah itu Taejung dibawa ke lapas. Di tempat itu terlihat seorang petugas lapas membisikkan sesuatu kepada preman di sana. Lalu preman itu menatap Taejung. Keesokan paginya, Taejung dihampiri seseorang bernama Kim Sarak yang akan menjadi pengacara barunya. Ia mengatakan ada suatu kejanggalan pada kasus Taejung, maka dari itu dirinya bersedia membantu Taejung. Taejung lalu meminta mohon pengacara itu untuk membantunya karena kini tak ada seorang pun yang mempercayainya selain pengacara itu. Setelah itu Sangrak menanyainya apakah ada hal lain yang bisa membantu alibinya. Taejung pun menjelaskan bahwa dirinya merasa aneh atas foto barang bukti yang menunjukkan gelangnya di TKP. Ia merasa kalau itu bukan gelang miliknya dan ia baru ingat sekarang bahwa gelangnya sempat terjatuh saat ia sedang tidur siang di kosan Taejin. Mendengar itu Sangrak meminta alamat Taejin dan akan memeriksanya secara diam-diam dan menyuruh Taejung untuk tak mengatakan hal itu pada siapapun. Tujuannya untuk jaga-jaga supaya tak ada orang yang mencurigainya. Setelah itu ia ditangkap oleh salah satu anak buah preman bernama Deoksu dan ia dihiraukan meskipun meminta tolong kepada salah satu petugas lapas. Di sana, Deoksu menanyainya tentang kasus apa yang menyeretnya dan berapa lama ia akan dihukum.
Namun setelah itu ia dibebaskan karena petugas datang dan menyuruh tahanan untuk masuk ke selnya masing-masing. Taijung pun terlihat satu sel dengan pria bertato dan pria itu mengintimidasinya karena mengetahui kasus apa yang didakwakan kepada Taijung. Setibanya jam makan siang, ia dihampiri dua orang pria yang memberitahunya bahwa Deoksu memiliki adik perempuan yang juga diperkaos dan juga dibunuh. Maka dari itu ia akan menghajar siapapun yang melakukan kasus yang sama. Lalu pria itu memberitahu bahwa dirinya akan membantu Taijung. Namun tanpa diduga kedua pria itu berbohong dan malah menyerahkan Taijung kepada seorang pria Gui. Siangnya, Sang Rak menemuinya kembali dan memberinya kabar bahwa ia telat datang ke kosan Taijin. Di sana ia melihat Taijin telah bundir. Lalu Sang Rak mengundurkan diri dan berkata tak bisa membantunya lagi. Mendengar itu Taijung sangat merasa hancur. Lalu Taijung memutuskan hal yang sama. Namun ia terbayangkan Taijin yang menyuruhnya tak melakukan hal itu. Setahun berlalu, seseorang juga menjelaskan bahwa kini Taijung terus melakukan percobaan bundirnya yang ketiga kalinya selama sebulan ini. Namun ia selalu berhasil diselamatkan dan dirinya diberi obat penenang agar tak terus-terusan tantrum. Terlihat juga seorang pria bernama Yongsik memperhatikannya. Ketiga temannya menjenguk Taijung, namun petugas mengatakan bahwa Taijung menolak untuk dikunjungi. Padahal mereka selalu ke sana setiap bulan selama setahun ini, namun mengapa Taijung selalu menolak untuk dijenguk? Setelah itu Taijung diantar ke sebuah gereja untuk memperingati hari Paskah. Ternyata Yongsik adalah pelayan altar di gereja itu. Setelah acaranya selesai, Yongsik menghampirinya dan berbicara kepadanya. Namun Taijung terlihat seolah kehilangan lelemutannya. Saat Yongsik memberinya sepotong kue, Taijung juga melihat luka di lengan Yongsik. Mungkin itu sebuah petanda bahwa Yongsik juga pernah melakukan percobaan bundir. Yongsik juga bercerita dirinya sudah 15 tahun di tempat itu, namun sampai kini dirinya belum juga terbiasa tinggal di penjara. Lalu Yongsik menyarankan Taijung untuk bisa beradaptasi karena dirinya juga pernah merasa ada di posisi yang sama seperti Taijung. Dirinya merasa tak diperlakukan secara adil dan merasa terpuruk sejak pertama datang ke penjara itu. Namun Yongsik mengatakan bahwa kita harus bisa bertahan hidup di sana. Mendengar itu Taijung dibuat menangis terseduh-seduh. Namun setelahnya ia bangkit setelah dinasehati oleh Yongsik. 살아있어야만 할 수가 있어요. 살면서 후회됐던 일을 한번 해봤을 것만 같았던 그 많은 세월들이 Ia mulai belajar membela diri dan berolahraga hingga membuat badannya semakin kuat. Dan karena sering dipukuli dirinya kini menjadi terbiasa. 잘 먹으니까 좋다. 5 tahun kemudian, kita diperlihatkan kepada seorang pria yang entah siapa dirinya. Namun yang jelas dirinya adalah seorang ahli IT yang sedang memantau seseorang dari balik layar. Lalu Shin berpindah pada Taijung yang sedang mengurus tanamannya. Tak lama ia dihampiri seorang petugas sipir yang bernama Chol Hyun dan meminta bantuan kepadanya karena tanaman yang ia miliki bermunculan noda hitam. Taijung mengatakan bahwa tanaman itu kekurangan gizi karena disimpan di dalam ruangan. Lalu Taijung menyuruh sipir itu mencarikan pot yang lebih besar dan nanti akan ia ganti media tanamnya.
Sipir itu berterima kasih dan meninggalkannya. Lalu Yongsik menghampirinya dan memberinya kue yang ia dapat dari pendeta. Yongsik berkata dan meminta Taejung tetap menjadi dirinya yang sekarang. Lalu ia memberinya gelang dan meminta Taejung untuk tak menangis lagi. Namun tindakannya itu membuat Taejung aneh. Yongsik kemudian menjelaskan bahwa dirinya kini akan dibebaskan. Mendengar itu Taejung sedikit sedih karena harus ditinggalkan orang yang selama ini membuatnya bangkit. Di perjalanan Taejung bertanya mengapa selama ini Yongsik selalu baik kepadanya. Yongsik hanya menjawab bahwa dirinya ingin Taejung tetap hidup. Karena Yongsik merasa kalau Taejung adalah satu-satunya orang yang mau mendengarnya. Setelah itu mereka berdua berpisah. Namun Taejung memanggilnya lagi dan mengucapkan terima kasih atas segalanya yang pernah Yongsik lakukan kepadanya. Membuat Yongsik sedikit sedih atas perpisahan itu. Keesokan harinya, Taejung membaca Alkitab yang pernah Yongsik berikan padanya. Lalu ia melihat seorang napi baru yang sedang diintimidasi. Taejung pun kini menjadi pelayan altar sesuai saran dari Yongsik. Tak lama seorang sipir membawa napi baru itu kepada Taejung. Taejung pun memberinya nasihat seperti Yongsik dulu memberinya nasihat itu. Namun Taejung terkejut setelah pria itu berkata bahwa dirinya tak bersalah. Dan andai dirinya tak mencari pemilik ponsel itu, maka dirinya tak akan berakhir seperti ini. Napi itu pun melanjutkan ceritanya dan berkata semuanya berawal ketika ia menemukan ponsel dan seseorang memintanya mengembalikan ponsel itu. Ucapannya itu membuat Taejung mengingat kembali atas pola yang sama yang dulu dilakukan oleh orang yang menjebaknya. Tak hanya itu, ternyata seorang pengacara yang bernama Sangrak yang dulu menemui Taejung saat Taejung memiliki bukti kuat juga datang kepadanya berpura-pura ingin membantu. Akan tetapi tujuannya adalah untuk melenyapkan bukti tersebut. Membuat mereka semua sadar bahwa bajingan tengik itu merupakan salah satu penjahatnya. Ia juga dikabari oleh Sangrak bahwa ibunya telah melakukan bundir. Membuat Taejung sadar bahwa adiknya bukanlah bundir, melainkan sengaja dipateni oleh seseorang. Pagi harinya, saat Taejung sedang membaca berkas lama, ia mendapat kabar bahwa napi yang pernah bercerita kepadanya telah bundir dengan cara memasukkan Alkitab ke mulutnya hingga dirinya tak bisa bernapas. Lalu Taejung memanggil Sangrak dengan alasan memiliki bukti. Sangrak pun terlihat bersemangat saat menemuinya. Namun Taejung mengatakan ia telah mengetahui bahwa Sangrak telah membohonginya dan bertanya siapa sebenarnya yang membunuh adiknya. Dengan songongnya Sangrak malah menjawab bahwa dirinya tak tahu. Seketika Taejung marah dan mencekiknya. Namun sayangnya petugas sipir berdatangan dan memukulinya. Sangrak pun bercerita bahwa dirinya tahu jebakan seperti apa yang dilakukan kepadanya. Bahkan dengan songongnya ia mengaku telah membunuh Taejin. Lalu Taejin bersumpah akan mencari cara untuk membunuhnya. Namun Sangrak malah mengejeknya dengan berkata cara seperti apa yang bisa Taejung lakukan sekarang. Dan menyuruh Taejung sebaiknya menulis surat wasiat dan melakukan bundir di tempat itu. Setelah itu petugas sipir membawanya dari sana. Namun di luar, Sangrak menelpon seseorang dengan berkata bahwa rencana mereka telah berantakan. Sementara itu Taejung menemui pendeta dengan berkata bahwa dirinya tak bisa menjadi pelayan altar lagi di sana. Setelah itu terlihat amarahnya memuncak dan ia mencabut paku di bawah bangkunya dengan tangan kosong. Sementara di tempat lain, seseorang sedang mengikuti lelang karya seni patung berbentuk kepala manusia dengan nilai 2 miliar. Diketahui orang itu bernama Johan. Setelah acara dilanjutkan, lelang itu dimenangkan oleh seorang bapak-bapak dengan nilai 6 miliar. Namun anehnya ia tampak ketakutan. Dan si Johan terlihat tertawa bahagia. Setelah itu si Johan pulang dengan mobil Ferrari-nya. Di sana, ia memiliki patung karya seni tadi padahal pemenang lelangnya adalah bukan dirinya. Itu semua menandakan mungkin si bapak tadi diancam untuk membayar lelang itu untuk dirinya.
Namun setelah itu ia menelpon seseorang dan berkata bahwa dirinya telah membawa karya seni yang diminta penelpon tersebut. Ia juga berkata bahwa orang yang menggantikan kejahatan putranya telah bundir di penjara dengan cara memasukkan Alkitab ke mulutnya sampai tersedak. Lalu kita diperlihatkan bahwa ternyata Yohanlah yang ditelepon sang rak tempo hari. Di sisi lain, Taejung dicegat anak buah Deoksu yang berkata bahwa ini adalah waktunya untuk dihajar. Namun kali ini Taejung menolaknya, membuat si ketua marah dan menghampirinya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajarnya. Namun tak mereka sangka, kali ini Taejung melawannya. Setelah berhasil mengalahkan semua anak buahnya, Taejung menghampiri bos mereka dan mengancamnya untuk tak macam-macam dengan dirinya lagi. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis yang mendatangi Yongsik, dan di sini Mamang mengira gadis ini sepertinya putri dari Yongsik. Namun terlihat ia bertingkah tak sopan pada Yongsik, bahkan menggeledah uang di sana meskipun Yongsik telah menyembunyikannya. Ia juga sempat melihat foto Yongsik dengan Taejung sewaktu masih di penjara. Setelah gadis itu pergi, pendeta lapas tiba-tiba muncul membuatnya kaget. Kedatangannya ingin berbicara soal Taejung. Namun entah apa yang mereka obrolkan karena Shin dibawa kembali ke lapas, di mana di sana Deoksu sedang kepikiran perkataan Taejung yang mengancam dirinya agar tak berani mengganggunya lagi. Ia pun pergi dengan beralasan ingin kencing. Lalu seorang menggibahnya tentang insiden Taejung yang pernah melawannya. Tanpa ia sadari Deoksu mendengar percakapan mereka di balik jendela. Lalu tak lama seseorang menghampirinya dan ternyata orang itu juga adalah seorang jagoan. Namun saat Deoksu melihatnya, ia menamparnya, namun setelah itu mereka berdua tertawa bersama. Lalu seorang sipir membawa Deoksu dan berkata bahwa kepala sipir ingin menemuinya. Di sana, kepala sipir terlihat selama ini selalu melakukan kerjasama dengannya. Bahkan ia memberinya daftar 2 orang napi baru yang sangat kaya dan menyuruh Deoksu memeras uang orang itu sampai habis. Sementara itu Yongsik menjenguk Taejung. Yongsik menanyakan apakah Taejung sedang ada masalah atau bahkan terpikir kembali untuk mencoba bundir. Setelah mendapati jawaban tidak dari Taejung, Yongsik kembali bertanya apakah ada orang yang menyusahkannya. Lalu Taejung menjawabnya, dirinya hanya akan mencoba keluar dari tempat itu karena merasa bahwa dirinya tak melakukan kesalahan apapun. Di sisi lain, Deoksu memerintahkan seseorang untuk menghabisi Taejung karena dirinya diperintahkan kepala sipir untuk tak membuat keributan. Keesokan harinya, Taejung mencoba menghafalkan semua untuk melancarkan jalur pelariannya. 가족들은 피해 B 구역으로 가는 방법. 한풍구. 저기 4시까지 나가야 된다. Lalu setelah itu orang suruhan Deoksu dikirim ke kamar Taejung. Malam harinya, orang itu mencoba membunuh Taejung. 누구느냐? 이게 중요하냐? Namun pagi harinya, Deoksu melihat Taejung dengan santai keluar dari kamarnya dan melihat anak buahnya sedikit babak belur. Lalu Taejung berpikiran bahwa ia harus mengurus Deoksu terlebih dahulu sebelum ia kabur. Lalu ia menghampirinya saat makan siang, membuat semua orang bengong dengan tingkahnya itu. Di sana, Taejung memprovokasinya hingga membuat Deoksu murka. Lalu inilah yang ia lakukan.
Namun dengan santai Taejung malah tersenyum. Deoksu yang sudah murka tak ingin berhenti menghajar Taejung. Sampai-sampai ia harus disetrum. Ternyata Taejung sengaja memprovokasi Deoksu dan sengaja tak melawannya agar Deoksu dibawa petugas ke sel isolasi. Setelah itu Taejung dihampiri Chulhwan untuk memberikan pot bunga yang sebelumnya diminta Taejung. Ia juga mengatakan agar Taejung mengabarinya jika membutuhkan sesuatu. Setelah itu Taejung mengganti pot tanaman Chulhwan ke pot yang lebih besar. Lalu ia membawanya dan menyembunyikan tanaman itu di suatu ruangan. Keesokan harinya, Taejung kembali masuk ke ruangan tersebut dan mencoba membuat pola di busa hijau yang ia sembunyikan di dalam pot. Lalu membawanya keluar dan membuat kunci duplikat, lalu menyembunyikan kembali dan menyimpannya bersama tanaman-tanaman lainnya. Sementara itu, mobil tim kesehatan tiba di sana untuk memberikan vaksin kepada 250 napi. Namun terlihat dokter tersebut mengincar Taejung. Lalu para napi yang sedang bekerja diperintahkan makan siang karena akan ada vaksinasi hari itu. Beruntung seorang sipir meminta tolong kepada Taejung hingga ia melewatkan makan siangnya. Namun sipir itu berkata akan membawakan hamburger untuknya karena Taejung harus divaksin. Lalu kesempatan itu ia manfaatkan untuk membuat kunci duplikat dari besi plat. Tak lama sipir itu telah selesai melakukan makan siangnya. Namun Taejung belum kunjung selesai melakukan pekerjaannya. Lalu sipir itu tak melihat Taejung di tempatnya dan melihat Taejung sedang mengerjakan sesuatu. Beruntung ia beralasan sedang membenarkan salah satu spare part mobil itu. Lalu sipir itu berterima kasih dan memberikan hamburgernya. Sialnya sang sipir tak melewatkan pemeriksaannya. 오케이, 가봐. Sang sipir tak menemukan apapun di dalam baju Taejung. Di perjalanan, ia dicegat Gangje bersepa anak buahnya. Beruntung Gangje hanya tertarik untuk menjadi rekannya, untuk bersama-sama melawan Deoksu. Dan kali ini Gangje melepaskan Taejung dan meminta Taejung untuk memikirkan tawarannya itu. Sesuai dugaan kita, Taejung menyembunyikan kunci duplikat itu di dalam kantong burger. Taejung pun mengingat perkataan Yongsik yang mengatakan bahwa untuk keluar atau masuk dari tempat itu sangatlah mustahil. Namun perkataannya itu malah Taejung gunakan sebagai informasi yang membantu perjalanannya untuk kabur. Namun setibanya di sana, ia kaget karena melihat seorang sipir yang ada di sana. Beruntung dirinya hanya memberitahu Taejung bahwa dirinya telah mengirim orang lain untuk menggantikannya untuk divaksinasi. Karena ia bertaruh uang besar untuk mempertarungkan Taejung besok siang, jadi ia ingin Taejung dalam keadaan bugar supaya dirinya bisa memenangkan pertaruhan itu. Keesokan harinya sipir itu meminta Taejung ke area pertarungan dan meminta Gangje menyiapkan persiapannya. Taejung yang melihat waktunya tak banyak lagi, langsung menghampiri lawannya dan menghabeknya. Membuat dirinya bisa pergi dari tempat itu. Namun sialnya, ia malah bertemu dengan dokter vaksin yang sampai sekarang Mamang belum tahu namanya. Lalu mereka membawa Taejung ke kamarnya untuk divaksin. Tak butuh waktu lama, dokter itu langsung menyuntikkan vaksin tersebut. Taejung yang melihat jam semakin khawatir karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Setelah selesai, dokter itu pun mengirim pesan pada atasan bahwa semuanya akan berakhir dalam 30 menit. Lalu Taejung memulai aksi pelariannya. Pertama-tama, dirinya mematikan listrik untuk mematikan CCTV. 여기 전기 나갔는데 그쪽은? Taejung memanfaatkan paku yang ia ambil dari gereja untuk membuat konsleting kecil.
Saat para pekerja datang memeriksa, ia memanfaatkan momen itu untuk mencuri kunci keamanan dan mengambil pakaian sipil dari ruang penyimpanan. Pakaian itu ia kenakan di balik seragam tahanannya. Ia berhasil keluar dari blok A, namun saat berhasil membuka blok B, seorang petugas sipir datang dan ia buru-buru balik arah untuk bersembunyi. Sialnya ia menjatuhkan sesuatu yang membuat petugas curiga. Beruntung ia berhasil bersembunyi saat penjaga mencarinya. Namun Taejung tiba-tiba merasakan pusing. Sementara di luar Yongsik sangat gelisah dan mengkhawatirkannya. Taejung lalu berpindah ke ruangan lain melepas baju tahanannya dan merayap masuk ke saluran ventilasi. Salah satu petugas melihat alat bersih-bersih tertinggal di sana, lalu mendengar suara dari saluran ventilasi. Beruntung ia mengira bahwa itu suara tikus. Lalu Taejung melanjutkan pelariannya. Namun di perjalanan, ia kembali merasa pusing. Di luar penjara, Chohwan melihat Yongsik sedang menunggu. Ia mengira Yongsik datang untuk menjenguk seseorang, namun Yongsik menjawab bahwa ia terlambat dari waktu kunjungannya. Sementara itu, Taejung akhirnya berhasil keluar hingga ke bagian depan kantor polisi, yaitu tempat para warga sipil menunggu untuk berkunjung. Ia pun berhasil keluar dari sana dengan cara mengecoh para petugas. 가실 때 Namun setelah berhasil meninggalkan penjara itu, ia tiba-tiba merasa pusing hebat dan terjatuh. Di rumah mewahnya, Johan merencanakan permainan baru untuk menghibur dirinya. Lalu ia memberitahu pengasuhnya atas apa yang akan dirinya lakukan. Dan mereka tertawa terbahak-bahak mendengar rencana gilanya itu. Lalu Johan meminta untuk menghubungi para klien yang memiliki koneksi dengan Kementerian Kehakiman. Setelah itu Johan datang ke lapas dengan seorang komisaris polisi. Lalu komisaris polisi itu menghampiri kepala lapas bersama Johan. Namun kepala lapas bingung mengapa komisaris begitu tunduk pada Johan dan menyuruhnya melakukan apa saja yang diperintahkan Johan. Di sana Johan menyerahkan sebuah proposal disertai tas berisi batangan emas, lalu meminta kepala sipir untuk mengirimkan para pembunuh, pencuri dan penjahat lainnya untuk dijadikan pemain dalam permainannya. Ia pun mengancam kepala sipir jika dirinya menolak akan ada orang lain yang menggantikan posisinya saat ini. Membuat kepala sipir itu pun menyetujuinya. Sementara itu, Chohwan memeriksa rekaman CCTV dan menelusuri jejak Taejung. Dari situ terungkap bahwa Taejung sebenarnya belum berhasil melarikan diri. Ia justru terbangun di ruang perawatan. Dokter yang asli memberitahunya bahwa tubuhnya mengandung warfarin atau racun tikus. Namun vitamin yang diberikan Yongsik sebelumnya ternyata bekerja sebagai penawar dan menyelamatkan nyawanya. Dokter juga bercerita, rupanya pendeta yang menemukan Taejung setelah kejadian itu. Tak lama Chohwan datang menghampirinya dan berkata bahwa dirinya mengetahui semua apa yang Taejung lakukan. Namun dirinya akan merahasiakan deta percobaan kaburnya itu. Chohwan juga memberitahunya bahwa Yongsik ingin mengunjunginya namun tak diizinkan untuk sementara waktu. Taejung lalu meminta tolong untuk menyampaikan terima kasih kepada Yongsik karena dirinya telah menyelamatkan lagi nyawa Taejung. Lalu Chohwan melakukannya, namun Yongsik tak mengerti mengapa Taejung mengatakan hal tersebut. Di sisi lain, kepala sipir membebaskan Deoksu dari sel isolasi dan memperingatkannya agar tak membuat keributan. Namun tentu saja Deoksu tak peduli. Ia justru mengumpulkan anak buahnya dan hendak menyerbu ruang perawatan tempat Taejung dirawat. Sialnya, Taejung masih merasa pusing pasca pemulihannya. Lalu ia melihat orang-orang keluar dengan ketakutan. Rupanya, Deoksu hampir tiba di ruangan itu. Chohwan pun diberitahu dokter bahwa akan ada masalah di ruangan perawatan. Lalu inilah yang terjadi di sana.
Tak lama, Jowan tiba di sana. Namun anak buah Deoksu yang menjaga menghalanginya. Mereka pun tak takut karena Jowan tak memakai seragam. Di dalam, tampaknya preman itu menunjukkan sikap asli pecundangnya. Dengan berniat memanfaatkan kesempatan dengan membunuh Taejung saat kondisi Taejung dalam keadaan yang sangat buruk. Pertarungan pun kembali pecah. Sementara itu, kepala sipir sedang menyuap para anak buahnya untuk menjalankan rencana Johan. Lalu Johan membunyikan alarm darurat dan memerintahkan para penjaga ke blok A. Deoksu menyaksikan Taejung yang berhasil menumpas semua anak buahnya, lalu dirinya maju setelah Taejung kehabisan tenaga. Ia berlagak konyol, namun ternyata merencanakan penusukan. Sementara di luar, para petugas mencoba masuk, namun dihalangi sebagian anak buah Deoksu. Para petugas akhirnya berhasil masuk ke sana, namun menyaksikan Taejung yang sedang menyabat daun celi Deoksu. Akibatnya, Taejung dijebloskan ke sel isolasi. Di sana ia melihat bayangan Taejin yang meminta maaf padanya dan berjanji akan mencari orang yang telah membunuh adiknya itu. Tak lama kemudian, Taejung dan beberapa tahanan lain dipaksa keluar dari sel dan dinaikkan ke dalam truk menuju lokasi misterius. Di tempat lain, Johan sedang memeriksa identitas para tahanan yang dibawa tadi. Keesokan paginya, saat mereka tersadar, mereka dibawa ke sebuah arena. Lalu Johan muncul di hadapan mereka dan berkata, "Selamat datang di tanah penuh kesempatan." Lalu setelah itu, kita dibawa ke 5 tahun lalu, di mana kita diperlihatkan hari kejadian pembunuhan seorang wanita yang akhirnya pelakunya dituduhkan kepada Taejung. Dan pelakunya sendiri adalah seorang petekul bernama Dokyong. Rupanya Dokyong ini psikopat yang sedang mengkonsumsi narkoboy. Ia sedang menelpon ayahnya dan menceritakan apa yang sedang ia lakukan. Ia pun meminta bantuan kepada ayahnya untuk mengurus semua ini. Di sisi lain, seseorang sedang membicarakan perusahaan Johan yang saat itu menang tender untuk menjadi perusahaan pengamanan data. Terlihat ketiga orang itu tak setuju atas keputusan penyelenggara karena menganggap perusahaan Johan datang terakhir namun menyerobot semua proyek. Namun seseorang menyarankan agar mereka bertiga mengacaukan perusahaan tersebut. Johan yang mendengar percakapan mereka lantas menghampirinya dan menanyakan mengapa mereka ingin mengacaukan perusahaan yang sedang mereka obrolkan.
Lalu ia memberitahu mereka bahwasannya perusahaan yang mereka obrolkan bisa mengetahui identitas mereka secara detail, bahkan asal-usul mereka hingga penyakit apa yang sedang mereka punya. Dan menjelaskan tentang seluk-beluk perusahaan mereka serta menjelaskan mengapa perusahaan mereka dapat memenangkan tender. Mendengar itu, salah satu orang malah meledek, bahkan berkata bahwa Yohan pasti salah satu karyawan perusahaan tersebut. Yohan yang mendengarnya lantas balik menertawakannya dan berkata bahwa dirinya pemilik perusahaan itu. Lalu MC memanggil orang yang paling penting sebagai tamu di acara tersebut, yaitu Yohan sendiri. Dengan songongnya Yohan meninggalkan mereka dengan berkata jika kedatangan mereka di sana hanya untuk memungut remah-remah. Sialnya, salah satu orang yang kesal menunjuk Yohan sambil menggerutu, dan Yohan pun melihatnya. Sebelum berpidato, Yohan melihat telunjuknya dan berkata, sepertinya sangat bagus. Lalu setelah acara selesai kita diperlihatkan orang itu sedang menghampiri mobilnya untuk pulang. Namun CCTV di sana tiba-tiba mati dan sebuah mobil menghalanginya. Ia pun memarahinya agar tak menghalangi jalannya. Lalu di rumahnya, Yohan melengkapi patung karya seninya dengan sebuah telunjuk. Dan tak usah Mamang jelaskan lagi, karena kalian pasti sudah tahu bahwa itu adalah telunjuk siapa. Lalu seseorang menelponnya yang membuat dirinya harus bergegas ke ruangan rahasianya. Rupanya, orang tersebut meminta bantuan perusahaannya sebagai petugas keamanan. Yohan lalu berkata, jika biasanya petugas keamanan akan bekerja sebelum terjadi kerusakan, namun perusahaannya bekerja sebagai petugas keamanan yang bekerja setelah kekacauan terjadi. Di ruangannya, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Para anak buahnya memasang kamera 360 derajat di lokasi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Do Kyung. Kamera itu bisa membuat Yohan merekonstruksi kejadian perkara dari ruangannya. Lalu setelah itu Yohan memeriksa semua CCTV di sekitar kejadian. Di sana, Yohan melihat wajah Taejung yang sedang mengantarkan pesanan makanan. Lalu ia berkata bahwa ia sudah dapat seseorang yang akan dijadikan pelakunya. Lalu salah satu anak buahnya mulai mengikuti Taejung. Tujuannya agar Yohan bisa membuat skenario apa yang bisa dituduhkan kepada Taejung. Yohan mengetahui Taejung memiliki adik, bahkan ia tahu Taejung menyukai tanaman. Dan ia juga tahu siapa pacar Taejung. Setelah mendapatkan semua informasi tentang Taejung, Yohan pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk mulai mengambil semua barang-barang yang bisa dijadikan barang bukti palsu. Tak tanggung bahkan mereka menyalin sidik jari Taejung agar bisa digunakan ulang di TKP. Setelah itu Yohan berpikir tentang kejahatan apa yang bisa ia tuduhkan kepada Taejung. Namun setelah ia melihat Taejung di CCTV, ia pun terpikirkan tentang kasus seperti apa yang bisa didakwakan kepadanya. Lalu Yohan memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sperma dari tempat sampah Taejung untuk disuntikan ke dalam tubuh korban. Bahkan Yohan memanfaatkan barang bukti palsu berupa gelang setelah mengetahui bahwa gelang yang dipakai Taejung telah hilang.
Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari gelangnya. Bahkan jika tak ada, ia menyuruh untuk dicarikan gelang yang paling mirip untuk diletakkan di kamar mandi korban. 아, 제 팔찌 그거 태진이 고시원 했다고 들어. 저기 저쪽에 Bahkan tanaman layu yang ada di tempat itu adalah salah satu skenario Johan untuk membuat Taejung seolah lama di tempat itu. Setelah misinya selesai, Johan memberitahu ayah Dokyong untuk tak terlalu mengkhawatirkan anaknya karena dirinya sudah membereskannya. Kembali ke masa kini, kita diperlihatkan saat pertama kali para tahanan dibawa ke tempat yang telah Johan siapkan. Di sana, para tahanan dibawa ke tempat makan dan dipersilahkan untuk makan terlebih dahulu. Namun Taejung terlihat heran dan memantau keadaan sekitar. Setelah selesai makan, mereka semua dipersilahkan untuk beristirahat di kamarnya masing-masing yang telah Johan siapkan sebelumnya. Malam harinya, Taejung diam-diam berusaha keluar dari tempat itu. Namun terlihat penjaga di tempat itu sangatlah ketat. Membuat dirinya akhirnya ketahuan. Ia pun menghampiri Johan, namun tampaknya Johan belum mengenalinya. Johan menawarinya untuk diantar kembali ke kamarnya, namun Taejung lebih memilih untuk berjalan kaki. Johan pun kembali menghampirinya. Taejung bertanya, apa tujuan Johan membawa para tahanan ke tempat itu? Alih-alih menjawab, Johan hanya memberitahu jika akan ada pertandingan di tempat itu dan dirinya sudah menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk pemenangnya. Namun sebelum pergi, Johan berkata bahwa wajah Taejung seperti familiar di matanya. Namun ia tak memusingkan hal itu lalu pergi meninggalkan Taejung. Taejung pun lalu kembali ke kamarnya. Namun ia dicegat Jiyong yang so akrab dengan memanggil Taejung dengan sebutan kakak. Ia pun mengatakan bahwa dirinya mulai saat ini akan selalu memihak Taejung. Ia pun memohon kepada Taejung untuk ikut dengannya. Namun inilah yang ia lakukan. 얘기는 왜 또? Mamang sepet suudon, namun tampaknya Jiyong diancam Deoksu untuk melakukan semua itu. Lalu ia memohon bantuan kepada Taejung. Semua anak buah Deoksu bersiap untuk mengeksekusinya, namun inilah yang Taejung lakukan. Deoksu lalu bergumam bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghabisi Taejung. Pagi harinya, alarm keras membangunkan semua tahanan. Mereka semua keluar dari kamarnya, lalu diperintahkan untuk berkumpul di lapangan. Di sana, Johan berkata bahwa mereka semua sedang berada di arena balapan dan mereka akan balapan mengendarai kendaraan yang Johan berikan secara acak.
Selain itu, tak ada peraturan lainnya, alias mereka semua bebas melakukan apa saja. Seseorang protes dengan berteriak, lalu mengajak para tahanan untuk kembali. Namun inilah yang Yohan lakukan. Para tahanan pun menyadari bahwa Yohan sedang bermain-main, namun Yohan tak main-main. Yohan pun tertawa setelah penjaga membawa mayat orang itu. Lalu ia bertanya, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Karena semua tahanan diam, Yohan menganggapnya tak ada lagi yang ingin mengundurkan diri. Lalu ia pun menunjukkan hadiah yang akan diberikan untuk pemenang perlombaan tersebut. Yohan menjelaskan bahwa pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 5 miliar won. Lalu Yohan menyuruh mereka pergi ke garasi sesuai nomor yang telah mereka pilih sebelumnya. Setelah itu Yohan mempersilahkan mereka semua untuk mencarinya jika ingin berkonsultasi atau jika mereka memiliki pertanyaan. Tak lama, Dokyong datang ke tempat itu sebagai tamu VIP. Dan ia datang bersama seseorang yang dulu pernah Yohan bantu untuk dimanipulasi kejahatannya. Mereka berdua lalu disambut oleh Yohan. Sementara itu, para tahanan tiba di garasi mereka masing-masing. Terlihat Yong sangat senang karena dirinya mendapatkan mobil sport. Namun inilah mobil yang didapatkan oleh Deoksu. Namun yang tak mereka tahu, Yohan telah memodifikasi semua mobil yang ada di sana. Artinya, bukan berarti meskipun mereka mendapatkan mobil bagus, mereka pun mendapatkan mesin bagus di dalam mobil tersebut. Namun Yohan membebaskan mereka untuk melakukan segala cara, bahkan mempersilahkan mereka merebut mobil temannya. Yohan kemudian menjelaskan kepada dua psikopat itu akan mengajak sebanyak-banyaknya orang kaya untuk bertaruh dalam program balapan tersebut. Namun balapan pertamanya ini akan ia jadikan sebagai percobaan. Bahkan ia berencana untuk membuat sistem balapan ini di negara lain juga. Dari sini kita sadar bahwa Yohan melakukan semua ini untuk membuka bisnis gelap barunya. Lalu ia menjelaskan bahwa hadiahnya hanya ia siapkan agar para peserta bersemangat. Karena ia tak akan membiarkan satu orang pun keluar dari tempat itu. Artinya dirinya tak akan benar-benar menjadikan uang itu sebagai hadiah. Dan akan menghabisi mereka semua seusai pertandingan berakhir. Setelah itu semua peserta kembali diberi makan. Di sana, Jiyong memberitahu Taejung bahwa diam-diam orang-orang telah membuat tim. Dengan aturan seperti ini, Jiyong yakin Taejung akan kalah. Lalu ia mengajak Taejung bekerja sama dan jika menang, ia hanya akan meminta apartemen dan memberikan semua sisanya untuk Taejung. Setelah itu, Gang Jae menemui Yohan dan Yohan bertanya apa maksud kedatangannya. Gang Jae menawari Yohan untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Namun Yohan tertawa dan berkata bahwa Gang Jae tak akan mau mengenal Yohan dalam jangka panjang. Bahkan Gang Jae menyebut dirinya bukanlah penjahat biasa dan meyakinkan Yohan bahwa Yohan akan bisa mengandalkannya. Namun Yohan tahu bahwa dirinya dipenjara karena telah melakukan penipuan sebanyak 18 kali, membuat Yohan sadar bahwa Gang Jae sedang berusaha membujuknya. Yohan pun tertawa dan berkata bahwa dirinya akan memikirkan tawarannya itu. Setelah itu giliran Doksu yang menemuinya. Dengan wajah songongnya, ia berkata karena dirinya sibuk maka ia akan langsung ke intinya. Ia mengatakan alih-alih ingin mendapatkan hadiah uang yang Yohan sediakan, ia lebih memilih untuk diizinkan membunuh Taejung dengan tangannya sendiri. Mendengar itu Yohan menertawakannya dan berkata bahwa Deoksu bebas untuk melakukan apapun serta membawa hadiah itu sekalian. Karena ia menginginkan balapan ini penuh dengan keseruan. Malam harinya, Taejung mengatakan bahwa mobil yang Jiyong dapatkan adalah rongsokan.
Maka dari itu Taejung akan memeriksa semua komponen mobil tersebut terlebih dahulu. Di sisi lain, anak buah Deoksu terlihat mencuri mobil peserta lainnya. Gang Ye yang melihat penjaga membiarkannya, menyadari bahwa semua peserta dipersilahkan untuk melakukan apapun. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari mobil bagus milik peserta lain. Lalu anak buahnya melapor bahwa Jiyoung mendapatkan mobil sport. Taejung yang sedang memperbaiki mobil tersebut mendengar keributan di luar. Lalu ia meminta Jiyoung mengeceknya. Namun inilah yang terjadi. 야 뭐야? Beruntung dengan cepat Taejung menyelesaikan mobil itu dan menyuruh Jiyoung untuk masuk. Deoksu yang melihatnya lantas ikut mengejar mereka. Seorang penjaga melapor bahwa mobil-mobil sudah mulai bergerak. Lalu Yohan menyuruh untuk membiarkan mereka. Deoksu terus memburu Taejung dengan bersemangat. Akhirnya, Deoksu berhasil menabraknya dan bersiap menghabisi Taejung. Beruntung secara tak sengaja Gang Je menghalanginya. Lalu mereka ditembaki para penjaga dan para penjaga memerintahkan mereka untuk kembali ke garasi masing-masing. Itu semua atas perintah Yohan karena Yohan menginginkan mereka bertanding di permainan utama. Jiyoung akhirnya mendorong mobilnya karena tak bisa dinyalakan. Setelah berusaha lebih keras, akhirnya mobil tersebut dapat dinyalakan. Namun Taejung menyadari ada konsleting listrik pada mesin mobil tersebut. Setelah diperiksa, hikmah dari insiden itu, Taejung melihat ada tanjakan di tempat tersebut. Lalu terlihat ia memiliki sebuah ide. Keesokan paginya, Taejung menemui Yohan. Lalu Yohan bertanya apa tujuan Taejung menemuinya. Namun terlihat bahwa Taejung secara sengaja ingin ke atas sana untuk memantau kemana arahnya tanjakan yang ia lihat semalam. Dan terlihat bahwa tanjakan tersebut mengarah ke laut. Setelah itu, Taejung melanjutkan dengan basa-basi kepada Yohan dengan menanyakan apa sebenarnya yang menjadi tujuan Yohan mengadakan pertandingan ini. Yohan menjawab alasan ia melakukan itu karena seru melihatnya. Lalu Yohan menanyanya kembali alasan apa yang membuat Taejung ingin menemuinya. Lalu Taejung meminta vitamin. Taejung pun melihat tanaman layu di tempat itu, lalu berkata sepertinya tanaman tersebutlah yang lebih membutuhkan vitamin. Lalu pergi sambil menyimpan vitamin yang sebelumnya ia minta. Karena memang tujuannya yang sebenarnya hanya ingin memastikan tanjakan itu. Setelah itu Taejung mulai memodifikasi mobilnya. Karena mengingat insiden yang terjadi malam sebelumnya. Bahkan ia mengerjakan semua itu hingga larut malam. Keesokan paginya, saat makan pagi Taejung mendengar seseorang yang telah mengganti mesin mobilnya dengan mesin turbo. Taejung pun melihat ke belakang untuk memastikan siapakah orang itu. Lalu terlihat ia terpikirkan sesuatu.
Sementara Gang Jae dihubungi Johan yang berkata bahwa dirinya menerima tawaran Gang Jae sebelumnya. Lalu Johan memberitahunya bahwa ia telah memberinya hadiah di kursi mobil belakangnya. Dan Johan berharap Gang Jae bisa membuat permainan lebih seru dengan hadiah tersebut. Siang harinya, Johan melihat Taejung sedang memperhatikan sesuatu. Johan pun mengingat-ingat karena ia merasa sangat familiar dengan wajah Taejung. Setelah itu semua mobil bersiap-siap untuk memulai pertandingan. Lalu Johan mengingatkan kembali bahwa tidak ada aturan dalam pertandingan tersebut. Dan semua uang akan diterima oleh satu orang yang berhasil pertama kali menyelesaikan 20 putaran. Ya udah, kita mulai hitung untuk perlombaan ini. Hana, dul, set. Pertandingan pun dimulai. Tanpa mereka duga, satu mobil yaitu mobil nomor 11 keluar dari jalur. Johan pun memerintahkan anak buahnya untuk mengikutinya. Peserta nomor 2 mengeluarkan nitronya setelah dirinya terus dipepet. Ia pun melesat jauh ke depan. Namun inilah yang terjadi. Para psikopat pun bersorak gembira melihatnya. Namun Johan terlihat terus-menerus mengingat-ingat Taejung. Saat ia melihat tanaman di tempat itu, seketika ia teringat bahwa Taejung adalah orang yang pernah ia jebak. Ia pun tersenyum lebar dan menyuruh anak buahnya mencari mobil nomor 9. Mobil 9 terlihat terus dipepet oleh Deoksu dan juga Gang Jae. Sampai-sampai berhasil ditabrak dari dua arah. Deoksu pun turun untuk menghabisinya. Namun ternyata Jionglah yang berada di dalam mobil tersebut. Dan ternyata Taejung berada di dalam mobil nomor 11 yang tadi keluar jalur. Setelah drone mengikutinya, ternyata Taejung tak berada di dalam mobilnya. Lalu Taejung keluar menggunakan motor. Deoksu pun melihatnya, lalu mereka berhadapan. Setelah itu Johan memerintahkan Gang Jae menggunakan barang itu. Dan ternyata itu adalah pistol. Lalu Johan memerintahkan untuk segera menangkap Taejung. Sementara Taejung sedang mengikat tabung gas di motornya. Taejung pun menggunakan tabung gas itu sebagai senjata. Karena terus-terusan ditembaki oleh Gang Jae. Kedua psikopat bersorak-sorai melihatnya. Namun tampaknya Johan tak senang dan mulai sedikit cemas. Lalu ia mengubah aturan dengan mengatakan bahwa pemenangnya adalah orang yang berhasil memburu Taejung.
dan hadiah uangnya akan ia lipat gandakan. Seketika semua orang langsung memburu Taejong. Lalu Deksu berhasil menabraknya. Lalu pergelutan pun terjadi. Setelah semua luka yang Taejong terima, ia masih bisa bertahan dan memberikan tendangan terakhirnya kepada Deoksu. Yohan yang melihatnya langsung naik pitam. Lalu ia memutuskan untuk memburu Taejong dengan tangannya sendiri. Dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa kedua psikopat ke tempat aman. Namun Dokyong sempat mengambil pistol sebelum pergi. Bahkan dengan entengnya Yohan menembak seseorang yang menghalanginya. Setelah itu Taejong bersusah payah lari dari buruan Yohan. Beruntung saat Yohan lengah, Taejong berhasil menghidupkan motornya. Namun mobil 7 masih memburunya. Taejong pun berhasil bersembunyi di bawah gedung. Dengan frustasi, Yohan memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Drone yang mengejarnya pun tiba di sana. Lalu Yohan mengingat bahwa Taejong pernah ke atas menemuinya, padahal tujuannya untuk melihat posisi tanjakan di sana. Lalu inilah yang Taejong lakukan.